Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan dalam minggu ini kita mau bicara tentang satu tema, yaitu apa yang Tuhan ingini dari kita. Dengan kata lain, apa sih Tuhan mau daripada Anda dan saya? Kenapa kita bahas ini? Karena seringkali saya ditanyakan, apa sih kehendak Tuhan bagi saya? Nah, untuk mengetahui apa menjadi kehendak Tuhan bagi kita, kita perlu memiliki hubungan atau persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Ya, ada hal-hal yang khusus, seperti Anda menjadi accountant, atau Anda hanya menjadi housewife, ya, ibu rumah tangga, ya, atau Anda menjadi penginjil. Ini adalah panggilan khusus, dan itu Tuhan bicara kepada kita secara pribadi, secara khusus. Seperti 40 tahun yang lalu Tuhan telah memanggil saya untuk melayani. Ya, saya jadi penginjil, misionaris, gembala, ya, sudah banyak hal yang saya dapat lakukan selama 40 tahun ini. Dan ada hal-hal yang Tuhan tunjukkan di dalam firman Tuhan yang Dia minta daripada Anda dan saya untuk kita lakukan secara umum. Ya, semuanya kita dapat daripada firman Tuhan. Dan saya ingin bahas 6 hal. Ya, 3 dari perjanjian lama dan 3 dari perjanjian baru. Jadi kita mulai dengan perjanjian lama. Di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Hei manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Nah, di sini kita lihat, ya, bahwa ada 3 hal yang dituntut oleh Tuhan daripada Anda dan saya. Mari kita memperdalami ketiga-tiga hal ini. Yang pertama adalah berlaku adil. Apa sih artinya berlaku adil? Itu artinya bahwa kita harus berlaku adil dalam segala pertimbangan untuk membuat penilaian yang baik. Atau juga artinya memiliki penilaian yang adil, yang benar, yang baik. Ya, kita harus sadar bahwa Yesus tidak pernah membedakan antara manusia. Ya, bagi Yesus semua manusia. Apakah itu orang dari Samaria? Tetap manusia. Apakah itu orang Filistin? Ya, tetap manusia. Apakah itu orang Farisi atau Saduki? Tetap manusia. Ya, jadi Yesus tidak menilai sesuai dengan kelihatan kita siapa. Ya, maksudnya apakah kita dari orang Eropa, apakah kita orang Afrika, apakah kita orang Asia, kita semua namanya manusia. Jadi ini tuntunan ini untuk semua manusia. Ya, Yesus juga tidak lihat latar belakang kita dulu. Ingat pada waktu dia pilih ke-12 mulutnya, dia nggak bilang, wah aku cari orang tukang kayu atau aku cari chef. Ya, dia nggak perhatikan kepada latar belakangnya. Ya, dia nggak perhatikan kehidupannya. Ya, dia menerima ke-12. Ternyata ke-12 orang itu adalah orang yang luar biasa. Ya, padahal pada saat mereka hidup, ya mereka biasa-biasa saja. Jadi Tuhan tidak membedakan apakah dia tinggi, pendek, gemuk, kurus. Itu semua hal-hal yang manusia pakai. Jadi
kita harus sadar bahwa Tuhan minta supaya kita berlaku adil terhadap semua manusia. Bahkan ada sesuatu yang lebih khusus lagi kalau kita ingin mengerti tentang berlaku adil. Kita harus buka Yesaya. Yesaya 1 ayat yang ke-17. Dikatakan begini, belajarlah berbuat baik. Atau belajarlah berbuat adil. Belajarlah berbuat benar. Usahakanlah keadilan. Ya, gimana? Kendalikanlah orang kejam. Kendalilah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, kita harus tahu bahwa janda-janda yang disebut ya di dalam firman Tuhan adalah janda-janda yang benar, janda-janda, dan ada cerita dalam Perjanjian Baru dijelaskan bahwa janda-janda yang benar, janda-janda adalah mereka yang sudah tidak punya anak. Ya, jadi tidak ada orang yang bisa memperhatikan janda itu dari antara orang keluarga. Ya, ini adalah hal-hal yang kita harus lakukan. Kita harus membela orang yang tidak dibela dengan benar dan baik. Ya, kita harus bela hak daripada anak-anak jatim. Ya, perhatikan orang jatim piatu. Kita juga harus merenungkan bagaimana kita memiliki sikap terhadap orang miskin. Yang benar, miskin. Ya, apakah kita benar-benar berlaku adil di mata Tuhan? Anda mungkin berkata, aku sudah berlaku adil. Berlaku adil di mata siapa? Ini sesuatu yang sangat amat penting. Ya, jadi kita harus membela atau kita harus berlaku adil terhadap mereka yang justru tidak dapat membalas apa-apa kepada kita. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Ya, seringkali kita menolong orang dengan sikapnya, kalau saya membutuhkan, biar mereka menolong kita. Tapi apakah itu kebenarannya? Apakah itu yang Tuhan minta? Kadang-kadang saya membantu orang dan saya melihat Tuhan mengembalikan dalam hal atau dalam tanda kutip melalui orang yang lain. Justru orang yang lain yang lebih memberkati saya atau justru orang lain yang lebih menolong saya. Justru orang lain yang berfellowship dengan saya dibanding dengan mereka yang saya menolong. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk berlaku adil. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan, dan kami mohon kuasa-Mu menyertai kami. Tuhan, kalau kami sudah dengar firman Tuhan tentang apa yang Engkau tuntut daripada kami, yaitu berlaku adil. Bapa, hamba berdoa supaya kami akan menilai kehidupan kita dan akan bertanya kepada pribadi, dan bukan hanya bertanya tetapi kita dapat berjawab dengan benar, dengan jujur. Apakah kita berlaku adil kepada semua manusia? Tuhan, biar Engkau yang ungkapkan ini dalam hati kami masing-masing. Dan kalau kami tidak, kami dapat bertobat, kami dapat kembali kepada Engkau, kami dapat minta pertolongan untuk kami bertobat. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepada Engkau atas firman yang kami boleh terima pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan ini. Seberapa jauh kita berlaku adil kepada semua manusia. Terhadap pegawai, terhadap bos, terhadap pembantu, ya, terhadap saudara, terhadap orang tua, terhadap anak-anak,
Ya, kepada siapapun di dalam keluarga kita, di dalam semua di sekitar kita, maksud saya. Ya, dimanapun kita berada, apakah kita berlaku adil? Kiranya Tuhan memberkati. Berkati Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi, mari kita maju terus. Ya, sampai ketemu besok. Shalom.